Saat berkunjung ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, di dalam mobil saya terus-terusan kepikiran soal salah satu sajian khas daerah ini yang kayaknya nggak boleh kelewatan deh. Selang sekitar 2 jam setelah matahari terbit, saya langsung mengarah ke Pasar Warung Asem. Katanya sih, penganan ringan khas Batang, si serabi kali beluk itu bisa ditemukan di sini. Setelah 8 km dari arah alun-alun kota Batang, saya langsung tertuju pada 2 orang yang sedang berjualan di tikungan pasar. Bener aja dong, mereka lagi jualan serabi dengan karakteristik yang mirip dengan serabi kali beluk, yang punya ciri-ciri ukuran yang lebih besar dan enggak berkuah santan. Tapi ternyata setelah beli dan akhirnya cobain, yah ternyata bukan. Ini serabi tuwet mbak, bukan kalpelo. Beda toh? Beda, kalau serabi kalpelo yang gede banget. Ini serabi tuwet. Sedikit kecewa, tapi saya masih semangat loh untuk menemukan serabi kali beluk yang sesungguhnya, yang katanya sih sekarang udah langka dan gak mudah untuk ditemukan. Nah, berbekal petunjuk dari penjual yang saya temui di pasar tadi, saya lanjutkan perjalanan yang tak terlalu jauh, sekitar 400 meter aja. Akhirnya saya menemukan industri rumahan milik Bu Fadilah yang dikelola bersama suaminya, Pak Slamet Subut. Meski punya nama serabi, variasi ini bedanya cukup signifikan loh dari serabi-serabi pada umumnya. Untuk sapi beluk itu lebih besar dan juga kering, nggak ada kuahnya. Beda dengan sapi-sapi yang lain, itu seperti sapi di daerah lain itu ada yang ada kuahnya dan sedikit tipis. Tapi untuk kali beluk itu memang seperti itulah. Serabi ini bentukannya cukup gede, hampir seukuran sebuah mangkuk. Biasanya dijual sepasang alias 1 tangkap. Serabi ini dimasak pakai cetakan dari tanah liat di atas tungku yang dibuat sendiri oleh sang penjual, menggunakan bahan seng dan dengan kayu dari pohon kopi yang dibakar di bawahnya. Di industri rumahannya ini, Slamet melakukan semua proses sendiri loh, termasuk membuat tepung berasnya pakai mesin tumbuk. Menurutnya, menumbuk beras sendiri bakal ngasih kualitas tepung yang sesuai. Setelah itu, tepung beras yang ditumbuk bersama campuran buah kelapa dicampurkan dengan bahan yang lain jadi adonan. Bahannya dari beras itu bahan utama, dan kelapa, gula Jawa atau gula aren, ada gula pasir, dan daun pandan untuk pengharum. Tanpa menunda lagi, saya langsung mencobanya. Indra perasa saya disambut dengan sentuhan manis dan aroma gula merah yang bercampur dengan tekstur garing dari kulit serabi ini. Saat saya lanjut makan, tekstur ini segera digantikan dengan sensasi lembut dan kenyal dari bagian dalam serabi yang masih hangat ini. Bagian dalam serabi punya tampilan yang mirip dengan bika Ambon, dengan rongga-rongga kecil di antara adonannya. Ada sedikit sentuhan rasa gurih yang terselip di antara rasa manis yang dominan, membuat keseluruhan rasa terasa seimbang. Dengan ukuran yang besar, 1 buah serabi ini aja bisa banget dibagi untuk 2 atau 3 orang, karena porsinya cukup bikin kenyang. Saya langsung ingat kerabat yang ada di rumah. Langsung aja saya pesan beberapa untuk dibawa pulang. Harga gimana? Tenang, cukup terjangkau kok, yakni Rp7.000 per buah. Nggak perlu khawatir juga karena serabi ini bisa bertahan selama 2 hari. Dan kalau teksturnya mengeras, bisa lembut lagi loh hanya dengan dikukus kembali di rumah.
Ngomong-ngomong, kalau kamu pengen mencicipi serabi ini, jangan lupa ya untuk pesan dahulu biar nggak kehabisan. Karena Bu Fadilah dan Pak Slamet sering banjir pesanan. Gimana? Tertarik nggak buat nyoba? Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Arya Sindiara, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan.